Kalau kita lewat di jalan yang masih banyak pepohonan, atau ketika berada di kebun binatang, kita biasanya memanggil kera-kera yang ada di sana dengan nama teman kita. Atau ketika kita mengatakan bahwa kita percaya teori Darwin, kita sendiri yang diejek sebagai keturunan kera. Lucu memang, tapi ini sebenarnya memiliki dasar kenapa dia ada. Di akhir Juni, tepatnya 30 Juni 1860, sekitar 166 tahun yang lalu, pada pagi itu, aula batu di Museum Universitas Oxford dijejali ribuan orang. Setiap bangku terisi, lorong-lorong dipadati, bahkan beberapa orang nekat memanjat jendela demi menyaksikan apa yang bakal terjadi. Hari itu, mereka menanti sebuah debat terbuka yang kelak tercatat dalam sejarah sebagai The Great Debate. Debat itu mempertemukan Thomas Henry Huxley, seorang biolog sekaligus pendukung Darwin, dan di sisi lain Samuel Wilberforce, uskup Oxford yang dikenal sebagai orator ulung. Mereka mewakili dua pandangan besar yang saat itu saling bersaing, pandangan sains yang berkembang pesat dan agama yang sudah lama berpengaruh di Inggris, dan sampai sekarang perdebatan itu masih bergema di tongkrongan kita di tengah malam sampai hari ini. Dari mana sebenarnya manusia berasal? Pada puncak debat, Wilberforce mengajukan pertanyaan tajam menentang Huxley. Apakah dia lebih memilih memiliki nenek moyang dari kalangan kera atau manusia? Karena siapa juga yang mau disamakan dengan binatang yang selalu kita anggap sebagai bodoh, kotor, tidak teratur, dan hina. Tidak mungkin manusia yang sangat sempurna, rasional, mulia, indah, dan baik memiliki nenek moyang yang sama. Dari The Great Debate inilah, ejekan keturunan kera mulai menempel pada siapa saja yang percaya pada teori evolusi. Namun, ada ironi besar di balik semua kegaduhan ini. Teori yang dianggap ateistik dan menghina martabat manusia itu tidak lahir dari seorang pemberontak agama, apalagi dari sosok yang sejak kecil memusuhi iman dan agama. Ia justru lahir dari seorang anak yang tumbuh dalam keluarga Kristen yang taat, lingkungan yang mapan, dan pendidikan yang sepenuhnya konvensional untuk zamannya. Bagaimana seorang anak seperti itu bisa menulis gagasan yang mengguncang fondasi pandangan manusia tentang dirinya sendiri? Jalan hidup seperti apa yang membentuknya sebelum dunia mengenalnya sebagai simbol konflik antara sains dan agama? Untuk memahami semua itu, kita perlu mundur jauh sebelum debat, sebelum ejekan, bahkan sebelum buku-buku yang dianggap berbahaya itu ditulis. Kembali ke masa kecil, petualangannya, sampai teori evolusi itu apa sebenarnya, sampai bisa membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman dengannya. Inilah Charles Darwin. Charles Robert Darwin lahir pada 12 Februari tahun 1809 di sebuah rumah besar bernama The Mount yang menghadap ke sungai dan kota Shrewsbury. Sejak awal, ia dikelilingi kemewahan khas bangsawan Inggris awal abad ke-19. Ayahnya, Dr. Robert Darwin, bukan hanya dokter paling makmur di Shrewsbury, tapi ia juga seorang kapitalis ulung, investor jalan raya, kanal, dan properti yang hartanya kelak melebihi 200.000 pound sterling yang setara dengan 3-6 triliun rupiah. Kakeknya dari pihak ibu, Josiah Wedgwood, adalah industrialis sekaligus filantropi yang mendukung sains, seni, dan gerakan anti perbudakan. Sementara kakek dari sisi ayahnya, Erasmus Darwin, dikenal sebagai dokter, penyair, dan biolog besar di Inggris. Charles Darwin tumbuh di tengah dunia yang segalanya sudah benar-benar tercukupi. Pada usia 9 tahun, Darwin dikirim ke Shrewsbury School, sekolah klasik paling tersohor di kotanya. Disinilah ia belajar Latin, puisi Yunani, logika, dan semua disiplin yang dirancang untuk membentuk jiwa kebangsawanannya. Tapi tidak satu pun dari itu membuatnya tertarik. Baginya, pelajaran-pelajaran itu seperti kotak sempit yang menahan imajinasinya. Darwin justru lebih suka berkeliaran di tepi sungai, mengumpulkan kumbang atau bereksperimen dengan bahan kimia di gudang belakang rumahnya. Dunia yang ia cintai tidak ada di dalam buku klasik, kehidupan yang ia cintai juga bukan kehidupan bangsawan. Darwin lebih memilih bermain di balik semak, di bawah batu, di udara yang menyimpan aroma hujan. Dalam memoirnya, Darwin mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap sistem pendidikan yang memaksa orang untuk menjadi bangsawan. Tiada yang lebih buruk untuk perkembangan pikiran saya daripada sekolah Dr. Butler. Sekolah sebagai cara pendidikan bagi saya hanyalah kosong. Karena itu, ayah Darwin sangat khawatir Darwin mungkin tidak akan tumbuh sebagai bangsawan sebagaimana seharusnya. Dari sana, saat menyentuh usia 16 tahun, ayahnya sengaja mengirim Charles ke Universitas Edinburgh untuk belajar kedokteran. Harapannya sederhana, Darwin akan mengikuti jejak keluarganya sebagai dokter. Tapi ketika sampai di Edinburgh,
Darwin segera menyadari bahwa tubuh manusia dalam segala kerentanannya bukanlah sesuatu yang ingin ia pahami lewat pembedahan dan pengobatan. Darwin tak sekedar ingin tahu bagaimana tubuh manusia bisa bertahan dari penyakit. Ia ingin membongkar bagaimana tubuh ini tersusun dari awal. Mengapa mata manusia gagal melihat dalam gelap, sementara burung hantu mampu membidik bangsa di malam hari? Kenapa penciuman kita tumpul, padahal anjing bisa melacak jejak hanya dari aroma samar di udara? Bagaimana seluruh keajaiban bentuk ini muncul, dan mengapa harus kita yang menjadi manusia? Rasa penasaran itulah yang akhirnya mendorongnya untuk mendengarkan kuliah di fakultas lain. Darwin juga lebih sering bercengkrama dengan perkumpulan naturalis, orang-orang yang mempelajari alam sebagaimana adanya, dan juga para filsuf. Ia membaca tentang invertebrata, geologi, dan secara diam-diam mulai menyentuh ide-ide radikal yang sangat filosofis tentang sejarah manusia itu sendiri. Ketika rasa bosan dengan kuliah kedokteran memuncak, Darwin menemukan sebuah buku yang benar-benar mengguncang pikirannya. Judulnya Zoonomia, karya sang kakek Erasmus Darwin. Di dalamnya tersembunyi gagasan yang mampu merombak seluruh cara pandang Darwin tentang seluruh kehidupan. Dalam Zoonomia, Erasmus menulis, apakah terlalu berani untuk membayangkan bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang, sejak bumi mulai ada, mungkin jutaan zaman sebelum dimulainya sejarah umat manusia, apakah terlalu berani untuk membayangkan bahwa semua hewan berdarah panas telah muncul dari satu filamen hidup, nenek moyang bersama? Zoonomia memang syarat topik medis dan istilah sulit, namun satu gagasan di dalamnya langsung menjerat pikiran Charles. Kakeknya berani mengusulkan ide yang sangat asing untuk zamannya. Erasmus Darwin menulis bahwa seluruh hewan berdarah panas, manusia termasuk di dalamnya, bisa jadi berasal dari satu nenek moyang yang sama, sebuah filamen, semacam benang halus, kehidupan purba yang perlahan berubah wujud, bercabang jadi ribuan bentuk makhluk hidup. Di akhir abad ke-18, pemikiran seperti ini nyaris mustahil. Awalnya, Darwin membaca buku ini dengan sikap skeptis yang wajar, tapi perlahan ide-ide ini mulai mengendap dalam pikirannya. Buku itu telah membentuk Darwin yang baru. Ia mulai mempertanyakan dogma-dogma yang selama ini diterimanya begitu saja tentang ketetapan spesies. Meski belum sepenuhnya yakin, benih keraguan telah tertanam. Darwin mulai menyadari ada yang tersembunyi dari kehidupan dan memang sudah seharusnya untuk ditemukan. Ayahnya justru semakin khawatir dengan perkembangan sifat Darwin. Di awal abad ke-19, menjadi ateis bukan hanya pilihan yang tabu, itu sama saja dengan membuang nama baik keluarga. Robert Darwin takut anaknya terseret ke sana, lalu Robert memaksanya untuk menjadi pendeta. Mau tidak mau, Darwin harus menerimanya. Begitu tiba di Christ's College, Cambridge, Darwin mulai menekuni kitab-kitab teologi yang menjadi landasan intelektual utama mahasiswa yang nantinya akan menjadi pendeta. Ia membedah natural theology karya William Paley, mengulik Bridgewater Treatises yang ditulis oleh para ilmuwan seperti William Buckland, serta membaca Elements of Christian Theology karangan George Prettyman Tomline. Dengan buku-buku itu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dunia bisa dijelaskan secara literal melalui Alkitab. Tapi sekali lagi, pikirannya menolak untuk tinggal di sana. Darwin nyatanya tidak pernah benar-benar berubah. Bahkan ketika duduk di bangku kuliah, ia tetap lebih tertarik pada kumbang daripada kuliah, pada hutan daripada kapel, dan pada filsafat alam daripada teologi. Dan di tengah kesimpang siuran itu, ketika usianya baru 18, ia bertemu seseorang yang kelak akan menjadi poros kehidupannya, John Henslow, seorang botanis yang mempelajari tumbuhan secara sistematis. Namun, Darwin melihatnya sebagai seorang filsuf, seorang guru dan teman yang baik. Dari Henslow lah, Darwin belajar bahwa menjadi ilmuwan itu bukan soal kepandaian berbicara, bukan soal ahli mengkategorikan data saja. Menjadi ilmuwan berarti tentang kesediaan kita untuk mendengarkan alam tanpa tergesa-gesa. Aku sungguh merindukan pertemuan denganmu. Engkau adalah sahabat paling baik yang pernah dimiliki manusia manapun. Aku tak sanggup menulis lebih jauh, sebab kepalaku terasa ringan, dipenuhi sukacita sekaligus kebingungan. Musim panas tahun 1831, Charles Darwin baru saja menyelesaikan kuliah teologi di Christ's College dan dia tidak mau kembali ke rumahnya yang megah. Darwin justru lebih memilih ajakan dari Profesor Adam Sedgwick, seorang geolog terkemuka yang tengah sibuk meneliti dan memetakan formasi batuan Cambrium di Wales Utara. Darwin menerima ajakan itu dengan sangat antusias. Pada awal Agustus, ia memulai perjalanan lapangan yang berlangsung hampir 2 minggu. Mereka mendaki bukit-bukit, mengukur lapisan batuan, mencatat formasi geologi yang nyaris tidak berubah selama jutaan tahun.
Dari sini Sedgwick mengajarinya cara berpikir sistematis, cara membaca bumi layaknya teks. Darwin yang belum memiliki ambisi besar selain keingintahuannya yang membara, mengamati dan menyerap segalanya. Ia mencatat di buku lapangannya, mengumpulkan batu, dan untuk pertama kalinya melihat bahwa bumi bukan benda mati. Ia melihat bumi sebagaimana makhluk hidup yang bergerak dalam skala waktu yang tak bisa dijangkau oleh umur manusia. Namun, seperti banyak peristiwa penting dalam hidup, pengalaman ini tidak serta-merta menghasilkan pencerahan yang besar. Darwin kembali ke rumahnya pada 29 Agustus 1831 tanpa tahu bahwa hanya beberapa hari kemudian hidupnya akan berubah. Sebuah surat yang pada akhirnya membawanya secara langsung mengamati dunia, bukan hanya dari buku sejarah dan filsafat saja, yang kalau kita rekonstruksi kira-kira terdengar seperti ini. Sahabatku Darwin, saya diminta oleh Kapten Fitzroy dari Beagle untuk mencarikan seorang naturalis yang bersedia menemaninya dalam pelayaran survei. Pikiran saya segera tertuju kepada Anda sebagai orang yang paling tepat yang saya kenal. Pelayaran ini kemungkinan akan berlangsung sekitar 2 tahun dan akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan serta mengamati sejarah alam yang barangkali tidak akan pernah terulang. J.S. Henslow. Dan disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Sebelum kapal berlayar dan kompas diarahkan ke selatan, ada peristiwa yang nyaris luput dari sejarah. Charles Darwin di usia 22 sebenarnya bukan pilihan utama untuk ikut ekspedisi HMS Beagle. Ia bisa ditunjuk karena namanya diajukan oleh John Henslow. Kapten kapal saat itu, Fitzroy, bahkan hampir menolaknya. Hanya gara-gara bentuk hidung Darwin yang dianggap kurang tegas menurut takhayul zaman itu. Namun pada akhirnya Darwin tetap berangkat karena tak ada calon lain yang lebih berprivilege daripada dia. Henslow bersikeras merekomendasikannya dan Darwin sendiri menunjukkan antusiasme yang tulus. Ia cepat belajar, mudah bergaul, dan dia punya cukup dana pribadi untuk membiayai perlengkapannya sendiri. Kombinasi itu ditambah restu terakhir dari Kapten Fitzroy membuatnya terpilih. Pada 27 Desember 1831, di tengah angin musim dingin di Inggris, HMS Beagle akhirnya meninggalkan pelabuhan Plymouth setelah tertunda berbulan-bulan oleh badai dan perbaikan kapal yang tiada habisnya. Kapal kecil sepanjang 90 kaki atau 27 meter itu akhirnya meluncur ke laut terbuka, memulai pelayaran yang berlangsung selama 5 tahun. Di dalamnya, Charles Darwin di umur 22 berdiri di geladak. Dia bahkan tak menyangka bahwa petualangan itu akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi cara manusia melihat dirinya sendiri dan juga sejarah manusia itu sendiri. Minggu-minggu pertama di laut adalah pelajaran tentang dunia yang asing. Angin laut, ruang sempit, suara kapal yang berderit, dan pagi yang selalu dibayangi kabut. Namun, semuanya berubah ketika Beagle berlabuh di Saint Jago, kepulauan di Tanjung Verde, pada Januari 1832. Di pulau tropis ini, untuk pertama kalinya, Darwin merasakan dunia membentang tanpa batas. Namun, ia memikatnya bukan hanya pemandangan eksotis. Saat menelusuri tebing batu kapur di bawah terik matahari, ia menemukan sesuatu yang mengusik pikirannya. Deretan pita putih kerang laut yang menonjol di ketinggian tebing, jauh di atas garis ombak yang sekarang. Kerang-kerang itu persis seperti yang hidup di pantai hari ini. Bagaimana mungkin mereka berada setinggi itu, jauh dari air laut? Kerang tak pernah hidup di darat, apalagi di puncak tebing. Habitat mereka hanya air laut, tak pernah berpindah ke tanah tinggi. Namun di Saint Jago, Darwin menemukan lapisan cangkang laut yang terperangkap di atas tebing, terkubur di bawah aliran lava tua. Temuan ini menjadi bukti dari sebuah kemungkinan yang aneh. Mungkin bumi pernah berubah secara drastis. Laut yang dulu membentang di sana kini telah menjelma jadi tebing tinggi. Sisa kehidupan laut yang telah membatu itu terkunci di batuan. Pada masa Darwin, bumi masih dipahami melalui tafsir literal teologi dan geologi kuno. Bumi diyakini diciptakan Tuhan dalam bentuk final dan hanya berubah lewat bencana besar seperti banjir Nuh, pandangan yang dikenal sebagai katastrofisme. James Ussher, salah satu tokoh katastrofisme, bahkan menghitung penciptaan bumi terjadi pada 4004 sebelum Masehi, menjadikannya panggung statis tanpa sejarah panjang perubahan. Darwin awalnya menerima pandangan ini, namun penemuan cangkang kerang di ketinggian pulau menggoyahkan keyakinannya. Bumi mulai ia pahami sebagai sesuatu yang bergerak dan perlahan berubah. Pemahaman ini menguat ketika ia membaca Principles of Geology karya Charles Lyell yang memperkenalkan uniformitarianisme.
bahwa perubahan besar terjadi melalui proses lambat dan berulang. Prinsipnya, the present is the key to the past. Masa sekarang adalah kunci untuk masa lalu. Jadi, erosi sungai, pengendapan sedimen, gempa bumi, pengangkatan darat, dan hal geologis lainnya adalah proses yang bisa diamati hari ini dan sudah cukup untuk menjelaskan masa lalu tanpa mengandaikan bencana kosmik. Jika bumi berubah perlahan dalam waktu yang sangat panjang, maka makhluk hidup pun mungkin demikian. Dari sinilah ambisi intelektual Darwin mulai muncul. Jam itu menjadi satu jam yang amat membekas bagiku. Dan betapa jelas aku masih dapat memanggil kembali ingatan akan tebing lava rendah di bawahnya aku beristirahat. Matahari menyala terik, beberapa tumbuhan gurun yang asing tumbuh di sekitarnya, dan di kakiku, kolam-kolam pasang surut dipenuhi karang yang hidup. Darwin masuk ke dalam fase euforia di Senjago, di mana dia merasakan dirinya terjun ke dalam misteri waktu geologis yang dalam dan misterius. Setelah pencerahan geologisnya di Senjago, pelayaran HMS Beagle membawa Charles Darwin ke perhentian berikutnya di Brasil. Disinilah perhatiannya mulai bergeser dari batuan dan bentang alam menuju kehidupan yang melimpah. Ketika memasuki wilayah Amazon, ia berhadapan dengan hutan-hutan yang seolah menyimpan misteri kehidupan yang belum pernah disentuh pengetahuan Eropa. Hutan hujan tropis meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dalam benaknya. Sebuah pengalaman yang ia gambarkan dengan kekaguman yang nyaris religius. Bagi Darwin, memasuki hutan Brasil untuk pertama kalinya terasa seperti menyaksikan sebuah visi dari Arabian Nights dari kisah 1001 Malam. Ia merasakan kesenangan yang begitu besar hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Berjalan di antara pepohonan dan bunga-bunga, ia merasa berada dalam pengalaman yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya sendiri. Kesan itu begitu kuat hingga ia menggambarkannya sebagai badai keheranan dan kenikmatan yang sempurna. Dalam salah satu suratnya ia menuliskan, namun kenikmatan yang begitu halus sekaligus agung dari berjalan di antara bunga-bunga dan pepohonan semacam itu tidak dapat dipahami kecuali oleh mereka yang benar-benar pernah mengalaminya. Jauh dari metafora katedral, perasaan Darwin bersifat lebih personal dan meluap. Ia mengagumi segalanya, dari keragaman laba-laba dan serangga air tawar yang nyaris tak terhitung, hingga kemegahan pohon jeruk dan kelapa yang mengelilingi desa-desa. Realitas hutan Amazon yang begitu megah dengan kehidupan di dalamnya yang riuh dan padat, bahkan melampaui deskripsi puitis puisi manapun. Di Brasil, Darwin berhadapan langsung dengan produktivitas alam yang seolah tak mengenal batas. Keragaman inilah yang mulai menantang pandangan dunianya yang telah mapan. Saat mengumpulkan serangga, banyak diantaranya ia yakini belum pernah ditemukan di Eropa. Spesies baru, alih-alih ragu, ia justru tenggelam dalam rasa takjub yang sulit diungkapkan. Berdiri di tengah belantara Amazon membuat dunia lama terasa menyusut, kalah oleh kenyataan baru yang liar dan subur. Dari 5 tahun pelayaran, Darwin hanya menghabiskan sekitar 18 bulan di kapal. Selebihnya, ia lebih banyak menjelajahi daratan, melakukan ekspedisi ke Pampas Argentina, mendaki Andes, dan tinggal di rumah para ekspat Inggris. Ia berjalan, menulis, menggali fosil, dan mengoleksi ribuan spesimen. Ia tidak hanya mengamati, tapi juga mengandapkan gagasan. Saat HMS Beagle berlayar turun dari pesisir tropis Brasil ke Patagonia di akhir tahun 1832, di sana, di bawah langit luas yang sepi, ia menemukan sesuatu yang akan mengganggu pikirannya selama puluhan tahun setelahnya. Di sebuah tanjung bernama Punta Alta, Darwin bersama Kapten Fitzroy dan pelayannya, Sim Scovington, menemukan apa yang tampak seperti makam raksasa. Tapi makam ini tidak biasa, bukan makam manusia purba atau makam bekas perang, tapi makam dari fosil-fosil binatang darat purba yang terkubur di bawah lapisan pasir dan batu. Ada fragmen Megatherium, kungkang darat seukuran gajah kecil, ada pelindung keras dari Glyptodon, kerabat jauh armadillo yang ukurannya tak lagi masuk akal, dan bahkan ada tulang dari hewan pengerat sebesar kuda Nil, serta pemakan semut setinggi bahu seekor kuda. Temuan ini benar-benar mengejutkan mereka. Yang membuat Darwin paling gelisah sebenarnya bukan ukuran tulang-tulang raksasa itu, tapi situasi aneh di mana fosil-fosil tersebut ditemukan. Tulang makhluk purba itu tersebar berdampingan dengan cangkang-cangkang kerang, seolah mereka hidup di dunia yang sama dan baru saja menghilang. Semua ini menimbulkan pertanyaan yang tak bisa diabaikan olehnya. Dari mana makhluk-makhluk ini sebenarnya datang dan kemana mereka pergi? Pertanyaan itulah yang membalikkan segalanya. Jika benar seluruh makhluk baru muncul akibat satu bencana dahsyat, seharusnya semua fosil makhluk purba terkubur terpisah jauh dari sisa-sisa makhluk hidup modern. Tapi kenyataannya,
Darwin justru menemukan tulang belulang hewan raksasa yang punah berdampingan dengan kerang-kerang laut yang masih hidup sampai hari ini. Mereka seolah saling berbagi ruang dan waktu. Pengamatan ini membuat Darwin meyakini secara langsung gagasan Charles Lyell yang menyatakan bahwa bumi dibentuk oleh kekuatan yang sama dengan yang kita lihat hari ini. Angin, air, erosi, bukan oleh mukjizat. Bumi terus menjadi karena adanya pengulangan yang terus-menerus, dan bahwa perubahan betapapun besarnya bisa lahir dari ketekunan waktu. Darwin belum menyusun teori, tapi benihnya telah jatuh ke tanah. Ia mencatat dalam catatan lapangannya bahwa bentuk-bentuk kehidupan purba hanya sedikit berbeda dari kehidupan modern. Mereka semua memiliki hubungan yang terlalu dekat untuk diabaikan. Dia yakin bahwa ada semacam pola, ada transisi, ada sesuatu yang diam-diam bekerja di balik wajah dunia. Dan sejak saat itu, Darwin tidak pernah melihat dunia seperti dulu lagi. Di Galapagos, Darwin menemukan surga yang hilang, tempat di mana kehidupan purba masih bertahan. Di pulau-pulau vulkanik yang terpencil ini, ia melihat bukti bahwa spesies bisa berubah dan mulai membuka kemungkinan bahwa alam adalah pencipta seluruh kehidupan, bukan Tuhan yang menciptakannya. Selama pelayaran dengan Beagle, aku sangat terkesan oleh watak Amerika Selatan dari bagian besar hasil alam di Kepulauan Galapagos, dan terlebih lagi oleh cara hasil-hasil itu berbeda sedikit di setiap pulau dalam gugusan tersebut. Sementara tak satu pun pulau tampak sangat tua dalam pengertian geologis. Kesan pertama Darwin terhadap Galapagos adalah keterasingan yang benar-benar membingungkan. Daratan lava yang retak dan tak ramah mengingatkannya pada tanur-tanur besi di Wolverhampton. Sebuah dunia seperti baru keluar dari cetakan penciptaan, kasar dan tak selesai. Tapi di balik kegersangan itu, justru hidup kehidupan yang benar-benar terasa baru. Darwin seperti sedang pergi ke semesta lain. Di Galapagos, ia menemukan kura-kura raksasa yang berjalan lamban di jalur-jalur yang sama saban hari, iguana laut yang menyelam memakan rumput laut, dan iguana darat yang lebih suka tinggal di bawah bayangan kaktus. Tapi yang paling membuatnya heran adalah jinaknya makhluk-makhluk itu. Saat itu, burung hinggap di bahunya, iguana membiarkan ekornya ditarik tanpa perlawanan, seolah-olah pulau-pulau ini tidak mengenal rasa takut, atau lebih tepatnya, belum sempat belajar tentang apa itu ketakutan. Ia berhasil mengumpulkan 26 jenis burung darat dari berbagai pulau di Galapagos. Tapi yang mengejutkan, ia tidak menyadari bahwa sebagian besar dari burung-burung itu, terutama kelompok yang kini kita kenal sebagai burung finch Galapagos, sebenarnya masih tergolong satu rumpun, satu keluarga biologis yang berkerabat sangat dekat. Darwin sendiri awalnya kebingungan. Ia menyangka mereka berasal dari jenis yang berbeda-beda. Ada yang ia masukkan sebagai burung gereja, ada yang ia kira burung wren, dan bahkan ada yang diklasifikasikan sebagai kerabat dari burung blackbird. Namun, lambat laun sesuatu yang ganjil mulai mengganggunya. Ia mencatat bahwa burung mockingbird dari satu pulau sedikit berbeda dengan yang dari pulau lain. Bahkan lebih mengejutkan, seorang gubernur lokal Inggris, Nicholas Lawson, mengatakan bahwa ia bisa mengetahui asal pulau setiap kura-kura Galapagos hanya dari bentuk cangkangnya. Darwin awalnya tidak terlalu menanggapi, tapi seperti semua hal dalam pikirannya, ia simpan, ia endapkan. Bagaimana mungkin pulau-pulau yang berdekatan dengan iklim dan tanah yang hampir sama bisa menghasilkan makhluk yang berbeda tapi masih sejenis? Jika tiap spesies diciptakan secara tetap dan sempurna, mengapa ada variasi antar pulau yang begitu spesifik? Di suratnya bahkan dia sampai merasa dihantui oleh fakta-fakta itu. Menjadi jelas bahwa fakta-fakta semacam ini bersama banyak fakta lainnya hanya dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa spesies berubah secara bertahap, dan persoalan itu terus menghantui diriku. Burung finch di sana memiliki paruh-paruh yang berbeda. Ada yang besar dan kuat, cocok untuk memecah biji keras. Ada yang ramping dan tajam, yang ideal untuk menangkap serangga. Ada pula yang bentuknya menyesuaikan dengan jenis makanan lain yang tersedia di lingkungan pulau tertentu. Dan yang lebih mencurigakan, perbedaan itu muncul dari kerangka yang sama. Semua burung itu tampak berasal dari satu rumpun, satu nenek moyang. Mereka mirip, terlalu mirip untuk disebut sebagai ciptaan terpisah, tapi terlalu berbeda untuk dikatakan sama. Darwin yang selama ini diajari bahwa spesies bersifat tetap dan tak berubah, mulai menyadari bahwa kenyataannya tidak sepenuhnya sesuai dengan teori yang dianut di zamannya. Di situ perlahan muncul kesimpulan yang paling menantang semua orang, bahwa satu spesies bisa menyesuaikan diri, berubah bentuk, mengikuti tekanan dan kebutuhan lingkungan, bahwa keseragaman bukanlah hukum yang pasti dan variasi bukanlah kesalahan. Justru dari variasi itulah kehidupan berkembang. Inilah ide-ide awal teori evolusi. Dalam catatan yang ia tulis setelah meninggalkan Galapagos,
Darwin mulai menyusun ide-ide awal mengenai evolusi. Memang ide itu masih dalam bentuk pengamatan, belum mencapai kesimpulan. Dia menulis di surat-suratnya, "Ketika aku melihat pulau-pulau ini saling berhadapan, hanya memiliki persediaan hewan yang sangat terbatas, dihuni oleh burung-burung yang hanya sedikit berbeda dalam struktur, namun mengisi tempat yang sama di alam, aku harus mencurigai bahwa mereka hanyalah varietas. Jika ada sedikit saja dasar bagi pengamatan ini, maka zoologi kepulauan akan sangat layak dikaji. Sebab fakta-fakta semacam itu akan mengguncang kemantapan spesies." Dari sana, ia menyimpan sebuah pertanyaan yang jawabannya akan dia tulis 23 tahun setelah kepulangannya dari HMS Beagle. Bagaimana jika spesies tidak diciptakan sekaligus, tapi perlahan-lahan tumbuh dari bentuk yang sudah ada sebelumnya? Di tengah-tengah pulau gersang yang bertatu, yang tampak seperti dunia yang baru saja keluar dari perut bumi, Darwin tidak menemukan jawaban apapun. Namun ia menemukan arah. Dan kadang dalam sejarah ilmu pengetahuan, arah pikiran justru lebih penting daripada jawaban apapun. Dan dari situlah babak paling berbahaya dalam hidup Charles Darwin dan sejarah pemikiran manusia baru saja dimulai. Tahun 1837, setahun setelah kepulangannya dari HMS Beagle, Darwin benar-benar telah memastikan kepercayaan barunya. Ia tidak lagi mau taat pada kepercayaan manapun yang ada di dunia. Dirinya sendiri telah menemukan celahnya. Darwin sedikit demi sedikit mulai percaya dengan Tuhannya Spinoza, sama dengan Einstein di kemudian hari. Seperti yang dicatat oleh Michael Ruse, dalam hal agama, perjalanan itu penting karena kekristenan Darwin yang agak literal mulai memudar dan ia menjadi seorang deis, percaya pada Tuhan sebagai penggerak yang tak tergerakkan dan bahwa tanda-tanda terbesar dari kekuasaannya adalah bekerjanya hukum yang tak terputus, bukan tanda-tanda intervensi ajaib. Darwin tahu gagasannya bukan sembarang gagasan. Ia sadar betul bahwa satu langkah terburu-buru bisa menghancurkan seluruh kredibilitasnya, bahkan sebelum idenya benar-benar didengar. Maka ia lebih memilih diam. Ia menunggu, bekerja dalam senyap. Selama 23 tahun, Darwin menenggelamkan dirinya dalam meditasi intelektual. Darwin tidak pernah berani menerbitkan ide-ide evolusinya. Ia gentar terhadap para tokoh yang dulu membentuk dirinya. Ia khawatir mengecewakan mereka, guru-guru yang bukan hanya ia hormati, tapi yang telah membukakan jalan berpikirnya sejak awal. Ketakutan itu kian membesar setelah terbitnya Vestige of the Natural History of Creation pada tahun 1844, sebuah karya evolusi anonim yang disambut dengan cemooh dan kemarahan. Bagi Darwin, itu peringatan bahwa dunia memang belum siap dan mungkin bahwa ia sendiri juga belum. Maka ia memilih diam untuk sementara. Sampai akhirnya, pada tanggal 24 November 1859, penerbit John Murray menerbitkan satu buku yang paling legendaris di sejarah ilmu pengetahuan. Buku itu berjudul On the Origin of Species. Ketika On the Origin of Species diterbitkan pada tahun 1859, dunia tidak langsung bereaksi dengan kemarahan atau penolakan besar-besaran. Tidak ada ledakan seketika. Namun perlahan, semakin banyak orang, terutama para ilmuwan, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang telah bergeser. Pergeseran itu halus, tetapi tidak bisa dibatalkan. Buku ini membuat banyak orang terdiam, bukan karena terkejut, melainkan karena dipaksa berpikir ulang. Ia membuat cara baru untuk memahami kehidupan dan sekaligus memaksa manusia meninjau kembali posisinya sendiri di dalam dunia itu. Darwin sendiri menyebut bukunya sebagai sebuah argumen panjang. Ia tidak menulis manifesto, tidak pula menyerukan revolusi. Kalimat-kalimatnya sederhana, bahkan terkesan tenang. Namun di balik gaya itu, ambisinya sangat besar. Di dalam buku ini, Darwin menyusun dua gagasan utama yang saling menopang. Gagasan pertama adalah bahwa seluruh kehidupan berasal dari nenek moyang bersama. Manusia, kera, ikan, burung, tumbuhan, semuanya tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam satu sejarah yang sama. Kehidupan, menurut Darwin, bukan kumpulan ciptaan terpisah, tetapi sebuah keluarga besar dengan asal-usul yang sama. Gagasan kedua menyusul secara logis. Jika semua kehidupan berakar pada satu asal-usul, maka perbedaan di antara makhluk hidup tidak mungkin muncul melalui penciptaan terpisah atau keajaiban yang terjadi satu persatu. Perbedaan itu harus dijelaskan melalui suatu mekanisme alamiah. Disinilah Darwin memperkenalkan seleksi alam. Tidak ada mukjizat, tidak ada intervensi di luar hukum alam. Yang ada hanyalah perubahan yang berlangsung perlahan, bertahap, dan terus-menerus mengikuti hukum-hukum yang bekerja secara konsisten di alam.
Di jantung seluruh teorinya, Darwin menempatkan satu gagasan kunci, descent with modification, turunan dengan perubahan. Makhluk hidup tidak diciptakan dalam bentuk tetap, mereka adalah hasil dari sejarah panjang di mana setiap generasi mewarisi bentuk sebelumnya, lalu mengalami perubahan kecil yang menumpuk seiring waktu. Untuk memudahkan memahaminya, Darwin sering dibayangkan seperti menggambarkan sebuah pohon raksasa. Akar pohon itu adalah kehidupan purba, batangnya tumbuh perlahan selama jutaan tahun. Dari batang itu muncul cabang, lalu ranting, lalu daun yang semakin beragam. Setiap daun adalah makhluk hidup hari ini. Manusia, burung, paus, lumut, semuanya berbeda, tetapi tetap terhubung ke satu asal yang sama. Saya tidak ragu lagi setelah melakukan studi yang paling teliti dan pertimbangan yang tidak memihak, bahwa pandangan yang dahulu dianut, yaitu bahwa setiap spesies diciptakan secara mandiri, adalah keliru. Saya sepenuhnya yakin bahwa spesies tidaklah abadi, melainkan merupakan keturunan langsung dari spesies lain yang umumnya telah punah. Lebih jauh lagi, saya yakin bahwa seleksi alam telah menjadi sarana modifikasi yang utama, meskipun bukan satu-satunya. Namun, Darwin tidak berhenti pada klaim filosofis. Ia mendukung argumennya dengan bukti empiris. Salah satu yang paling penting adalah homologi, yakni kesamaan struktur tubuh pada spesies yang berbeda. Tangan manusia, kaki depan kuda, sirip paus, dan bahkan sayap kelelawar memiliki susunan tulang yang sama. Humerus, radius, ulna, dan seterusnya. Fungsinya berbeda, menggenggam, berlari, berenang, terbang, tetapi pola dasarnya sama. Bagi Darwin, ini bukan kebetulan dan bukan pula desain terpisah yang diulang-ulang. Kesamaan ini adalah jejak sejarah. Tubuh menyimpan ingatan tentang nenek moyang bersama yang sama, lalu dimodifikasi untuk kebutuhan hidup yang berbeda. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa. Jika makhluk hidup memang berubah, bagaimana perubahan itu terjadi secara nyata? Di titik inilah Darwin mengembangkan gagasan seleksi alam. Ia memulai dari pengamatan sederhana. Semua makhluk hidup cenderung berkembang biak jauh lebih cepat daripada ketersediaan sumber makanan. Jika semua keturunan bertahan hidup, dunia akan segera penuh sesak. Kenyataannya, itu tidak pernah terjadi. Sebagian besar makhluk hidup mati sebelum dewasa karena kelaparan, penyakit, atau dimangsa. Dari sini muncul apa yang Darwin sebut sebagai struggle for existence, perjuangan untuk bertahan hidup. Perjuangan ini bukan perang terbuka, tidak selalu soal kekuatan yang menentukan bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling cocok dengan lingkungannya. Makhluk yang lebih mampu beradaptasi meski tampak lemah, justru sering bertahan lebih lama dan meninggalkan lebih banyak keturunan. Perjuangan demi eksistensi secara tak terelakkan mengikuti laju tinggi di mana semua makhluk hidup cenderung berkembang biak. Setiap makhluk yang selama masa hidupnya menghasilkan beberapa telur atau biji harus mengalami pemusnahan pada suatu periode kehidupannya. Dan selama suatu musim atau tahun tertentu, jika tidak berdasarkan prinsip peningkatan geometris, jumlahnya akan dengan cepat menjadi begitu besar sehingga tak ada tempat yang dapat menopang hasilnya. Seleksi alam menurut Darwin tidak menciptakan variasi. Ia hanya memilih dari variasi yang sudah ada. Proses ini bekerja tanpa tujuan akhir, tanpa rencana besar. Ia hanya menyaring dari satu generasi ke generasi berikutnya, perlahan tapi terus-menerus. Namun, di sini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika seleksi alam memilih yang paling sesuai, mengapa kehidupan justru semakin beragam? Mengapa alam tidak berhenti pada satu bentuk paling dominan? Jawaban Darwin tidak terletak pada harmoni, melainkan pada konflik. Ia menyadari bahwa seleksi alam selalu bekerja di bawah kondisi keterbatasan. Sumber daya tidak pernah tak terbatas, ruang, makanan, cahaya, dan waktu selalu menjadi rebutan. Dalam kondisi seperti ini, makhluk hidup yang terlalu mirip justru berada dalam posisi paling rentan. Mereka bersaing secara langsung untuk hal yang sama, di tempat yang sama, dengan cara yang sama. Inilah yang Darwin sebut sebagai divergensi karakter, variasi kecil yang membuat suatu organisme sedikit berbeda dari kerabat terdekatnya. Paruh yang lebih panjang, waktu makan yang berbeda, kebiasaan hidup yang bergeser dapat membuka celah baru di dalam lingkungan. Celah itu mungkin kecil, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk mengurangi persaingan langsung. Makhluk hidup yang menempati celah berbeda ini justru memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang biak. Dengan cara ini, seleksi alam tidak menghapus perbedaan, tetapi justru menumpuknya. Setiap kali suatu variasi kecil memungkinkan organisme hidup berdampingan tanpa saling menyingkirkan, variasi itu dipertahankan dan diwariskan. Seiring waktu, perbedaan kecil itu menumpuk, menjauhkan garis keturunan satu sama lain, hingga akhirnya membentuk spesies yang benar-benar berbeda.
keanekaragaman bukanlah penyimpangan dari seleksi alam, melainkan konsekuensi langsung darinya. Disinilah pandangan lama runtuh sepenuhnya. Alam tidak bergerak menuju suatu bentuk ideal, tidak ada cetak biru, tidak ada tujuan akhir yang menunggu di ujung sejarah kehidupan. Yang ada hanyalah percabangan tanpa henti, di mana setiap bentuk hidup menemukan jalannya sendiri di bawah tekanan lingkungan yang terus berubah. Kesempurnaan tidak pernah menjadi tujuan, yang ada hanya kecocokan sementara. Darwin memahami betul implikasi dari cara berpikir ini. Jika kehidupan berkembang melalui percabangan tanpa arah tujuan, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengklaim posisi istimewa secara kosmis. Karena itulah, dalam On the Origin of Species, Darwin hampir tidak membahas manusia. Ia tahu bahwa begitu manusia dimasukkan secara eksplisit, seluruh bangunan gagasannya akan langsung memicu penolakan emosional. Namun, arah argumennya tak pernah samar. Jika semua spesies berbagi sejarah yang sama, maka manusia pun tidak dikecualikan. Kita bukan pusat dari proses ini. Kita bukan tujuan akhir. Kita hanyalah satu cabang kecil dari pohon kehidupan yang sangat tua, yang tumbuh jauh sebelum kita ada dan akan terus bercabang lama setelah kita lenyap. Dan mungkin disitulah letak bagian paling sulit dari teori Darwin. Bukan pada biologinya, tetapi pada apa yang ia tuntut dari cara kita memandang diri kita sendiri. Dunia tidak lagi sama setelah On the Origin of Species diterbitkan. Meskipun tidak mengajukan satupun argumen teologis secara eksplisit, Charles Darwin menulis sebuah buku yang secara diam-diam membongkar salah satu fondasi terdalam dalam sejarah peradaban kita. Gagasan bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan secara khusus dan diletakkan di pusat tatanan kosmos. Teori evolusi memang adalah fakta tentang bagaimana kehidupan bermula, teori tentang bagaimana kehidupan bercengkrama sampai berperang satu sama lain, dan teori yang ditulis oleh Darwin bisa memaksa kita menatap ulang pertanyaan siapa sebenarnya manusia, dari mana kita datang, dan setelah tahu bahwa segalanya selalu berubah, masihkah makna yang dulu kita percaya tetap bisa bertahan? Bukan hal aneh jika teori ini menimbulkan ketakutan yang besar di banyak hati. Rasa cemas mungkin datang dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang kita pertaruhkan. Jika segalanya berubah, termasuk nilai-nilai dan arti hidup itu sendiri, apa yang masih bisa kita pegang? Mungkinkah manusia tetap mengenali dirinya setelah dunia yang dikenalnya ternyata hanyalah satu percabangan kecil di pohon kehidupan yang jauh lebih besar? Gejolak yang dulu hanya tertulis di buku Darwin kini telah sampai ke zaman kita. Tanpa kita sadari, gagasannya mengalir dalam percakapan, masuk ke ruang kelas, bahkan meresap ke cara kita memandang dunia dan diri sendiri. Di satu sisi, dunia yang kita tempati sekarang adalah dunia yang telah berubah melalui pemikiran Darwin. Ia membawa harapan, membongkar dogma, dan membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan baru. Namun, setiap perubahan besar selalu membawa risiko. Dari teori yang sama bisa lahir penemuan dan kemajuan, namun juga kesalahpahaman atau bahkan tragedi. Apa yang paling menyakitkan dari Charles Darwin bukanlah teorinya sendiri. Sedari awal, ini bukan tentang evolusi, tapi bagaimana kita membacanya. Darwin bukan pemberontak, bukan pula perusak keimanan siapapun. Ia hanyalah seseorang yang terlalu jujur pada apa yang ia lihat dan terlalu tekun untuk menutup matanya. Ia hanya sedang berusaha mengerti mengapa dunia ini bekerja seperti sekarang dan kenapa hidup, sekacau dan seterbatas apapun, tetap terus berlangsung. Tapi memang dunia tidak pernah ramah pada mereka yang membawa kabar buruk. Dan Darwin dengan segala kesendiriannya menanggung beban itu perlahan. Ia tahu bahwa apa yang ia temukan bisa menghapus cerita-cerita yang selama ini menjadi pelipur lara manusia. Dan karena itu ia menulis dengan hati-hati, menyusun kalimat demi kalimat seperti seseorang yang menggenggam surat perpisahan di tengah badai. Mungkin yang paling kejam dari semua ini adalah setelah begitu lama ia mengamati dunia, setelah begitu banyak ia tulis untuk kita tetap gagal mengenal siapa dia sebenarnya. Ia telah mengubah segalanya, dan justru karena itu menjadi asing di dunia yang dulu begitu dikenalnya. Apa yang kita bisa ambil darinya adalah pengertian bahwa manusia adalah penemuan yang baru saja kita buat dan barangkali akan lenyap seperti wajah yang digambar di atas pasir. Kita muncul di satu titik yang sangat terlambat dalam sebuah proses yang telah berlangsung jauh sebelum kita lahir. Apakah kita akan bertahan lama atau jatuh seperti banyak cabang lain sebelumnya? Bukanlah sesuatu yang bisa dipastikan. Yang jelas, kehidupan akan terus berjalan dengan atau tanpa kita, manusia. Setelah itu yang tersisa adalah kebebasan yang jauh lebih berat, hidup tanpa pusat, tanpa peran istimewa yang dijanjikan sejak awal. Apakah kebebasan semacam ini membuat hidup menjadi lebih miskin atau justru lebih jujur adalah pertanyaan yang masih harus kita jawab sendiri. Terima kasih.